Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut ke les 5 ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Jadi di les 5 ini sama les 6, kita akan belajar eh, double injection ya. Nih, double injection, single quote. Kemudian untuk les 6-nya itu double injection, double quote. Ya, dan ini semuanya string ya. Ya, ini juga string. Oke, langsung saja seperti biasa kita taruh dulu ID-nya, anggap saja ini adalah poin injek kita sama dengan 1. Oke, itu. Nah, pertama seperti biasa kita cek error ya. Kalau di les 5 ini cek errornya dia single quote seperti biasa. Coba kita tes. Ya, ini muncul error ya. Sorry teman-teman ya, untuk les 5 ini saya sudah perbaiki karena sebenarnya untuk les 5 sama les 6 ini dia tidak menampilkan error SQL-nya, ya tidak menampilkan. Dia blank sebenarnya, tidak menampilkan apa-apa. Jadi sehingga kita tidak bisa melihat result-nya, tidak bisa melihat hasilnya begitu. Ya, jadi ini sengaja saya tampilkan errornya biar kalian dapat logiknya begitu loh. Ya, logik di belakang query itu. Query bekerja. Nah, oke, ketika kita sudah lihat errornya, kita tinggal balancing. Coba kita balancing. Oke, dash dash plus dash. Ya, ini fix ya teman-teman ya. Coba kita hitung order by. Kita hitung kolomnya, kita kalkulasikan. Untuk kita urutkan. Oke, 1 normal, 2. Nah, di kolom 2 ini di kolom sorry pantas error. Ini ini masih alfabet. Ini harus dirubah ke in. Ya, dirubah ke in. Oke. Ya. Oke. Coba kita naikkan. 1, 2 normal, 3. Ya. Jadi di kolom 4 ini sudah ada keterangan tidak diketahui kolom. Jadi kalau di double injection ini menarik juga ini. Jadi banyak materi baru. Nah, kalau kalian menemukan error MySQL atau errornya begini atau MySQL query ya objek MySQLi, nah itu dan ada keterangan unknown kolom 4 ya, jadi tidak terketahui kolom 4. Jadi kalian nggak perlu hitung manual, nggak perlu hitung satu-satu begini ya, tidak perlu hitung satu-satu begini, nggak perlu. Kalau mau cepat langsung saja kita group by atau order by. Kita menggunakan misalnya group by. Nah, kayak gini dia. Jadi susunannya begini. Nanti langsung diketahui kolomnya. Ya, jadi kita urutkan begini 1 sampai 100. Ya, menggunakan group by atau order by. Coba kita tes, nanti kolomnya langsung ketahuan. Kalau ada keterangan unknown kolom ya, catatannya keterangannya unknown kolom. Saya ulangi. Coba kita errorkan. Ya, nah kalau muncul unknown column, nah itu bisa diterapkan itu mengurutkan query-nya seperti tadi. Nah, kayak gini. Ya, kita bisa terapkan begini. Nanti kolomnya langsung terbaca. Nah, ini kan langsung terbaca dia. Bahwa kolom 4 tidak diketahui. Group statement. Statement. Nah, artinya dari pengurutan kolom ini atau pengurutan query ini bilangan ini dia akan menampilkan ini bahwa kolom 4 tidak diketahui. Itu artinya kolomnya itu cuma 3. Kolom 4 tidak diketahui.
Atau misalnya dalam kasus real juga web nanti, misalnya kolom 25 tidak diketahui, artinya kolomnya itu cuma 2, 24. Kolom unknown kolom 39, berarti kolomnya itu cuma 38, kayak gitu. Nah, ini kita sudah tahu 3 kolom. Nah, sekarang coba kita union select. Cuma 3 kolom kan? 1, 2, 3. Apa yang terjadi kalau di double injection ini? Coba kita tes. Kita eksekusi. Nah, di sini normal ya. Coba kita taruh seperti biasa, kita false kan? And false. Kalian juga bisa taruh begini. Selain bilangan atau angka, bisa kalian taruh begini. And false artinya akan menampilkan sesuatu, menampilkan hasilnya, toggle-nya. Atau bisa juga taruh and null. Bisa juga begitu, sama saja. And false. Apakah menampilkan sesuatu? Nah, inilah keunikan daripada double injection, ya. Di sinilah uniknya double injection itu 5 sama 6. Jadi kalau di double injection itu tidak akan menampilkan apa-apa, ya. Tidak akan menampilkan apa-apa. Toggle-nya tidak muncul. Kalau kita source juga tidak ada di sini, ya. Nah, itulah uniknya dari double injection. Maka pengerjaannya itu adalah error base. Nah, kayak gitu. Jadi ketika union query ini tidak bekerja, maka disitulah error base bekerja, ya. Jadi pengerjaan itu menggunakan metode error base, ya, atau expect injection, ya, kayak gitu. Nah, atau kita coba N0, tampil gak? Nah, jadi mau diapain pun tidak bisa dia. Nah, tidak menampilkan apa-apa. Nah, jadi kalau tidak menampilkan apa-apa, padahal kita bisa hitung kolomnya gitu kan. Kalau kita lebihkan kolomnya, 4 kolom misalnya, ya dia tidak malah error kan. Keterangannya, the used select statement have a different number. Jadi memang statementnya ini tidak benar nomornya, tidak, ya. Jadi nomor yang valid itu cuma 3, tapi dia tidak milik apa. Maka pengerjaannya ada error pengerjaannya itu error base. Maka kita hapus, kita kerjakan error base. Kebetulan untuk query error base itu sudah ada di fitur Hekbar, ya. Ini dia fitur Hekbarnya. Kita langsung gunakan saja double injection. Nah, ini dia double query base. Misalnya kita cek versi dulu. Nah, ini agak panjang, jadi ini saya hilangkan dulu plus-plusnya di URL code, kemudian dikembalikan, ya, biar plus-plusnya hilang. Nah, sekarang coba kita lihat query-nya, ya. Jadi query-nya itu nselect 1 from select count concat select concat cache version. Kemudian di sini juga ada nilai boolean n1 sama dengan 1. Sama random, ya. Random. Nah, itu sebenarnya query ini adalah query blind, ya. Ya. Jadi sebenarnya itu query blind. Makanya dia tidak menampilkan apa-apa tadi. Cuman saya sengaja untuk menampilkan errornya agar kita mengerti logik di belakang itu. Nah, jadi kalau kita eksekusi, coba kita eksekusi. Nah, dia error tapi langsung kelihatan nih versinya ini versinya. Nah, karena kan kita tulis versi di sini, ya. Nih. Nah, ini muncul versinya itu MariaDB. Jadi ini pengerjaan pengerjaan error base begini, ya, atau disebut double injection. Nah, jadi ini sebenarnya juga adalah query daripada blind SQL injection, ya. Nah, di sini itu ada grup concat, ya. Ini ada grup concat. Kemudian ada random. Nah, ini dia. Nah, itu sebenarnya fungsinya dua ini, random sama grup concat ini, sama grup by, itu untuk memicu
jika kondisi memicu error, jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi ini sebagai pemicu error ini random sama grup by, ya kayak gitu ya. Nah, saya jelaskan sedikit lagi. Nah, kalau select one ini select one from, ya kan? Kalau select one from, kemudian sampai case, mana ini case? Ini case from version, kemudian schar. Nah, ini sampai schar itu untuk ini aja saja, apa namanya? Itu mengekstrak versi database dengan version. Jadi kita ekstrak database-nya version. Kita bisa ganti nanti nih versionnya. Misalnya kita ganti database, maka yang tampil database juga. Ya, kayak gini. Maka tampil database-nya ini kan versi. Ya, dia muncul database-nya. Database-nya itu security. Kayak gitu. Kalau kita tulis di sini user, ya yang tampil juga user. Jadi ini adalah query cek basic statement, ya, karena ini memang basic statement. Salah user, ya usernya adalah root localhost, ya kayak gitu. Kalau apa tadi, kalau case cas ini case ini juga concat ini. Kalau di MySQL di Microsoft ini juga concat, ya, berfungsi sebagai concat. Case char itu memastikan hasil berupa string kayak gitu. Nah, kalau mana tadi yang garis bengkok-bengkok itu mana di sini. Ini dia. Ini sebenarnya garis lurus, garis bengkok sih. Ini hex ya, hexadesimal. Kayak gitu. Nah, cuma di hex dia. Itu karakter itu digunakan sebagai pemisah ya. Ini cuma pemisah. Fungsinya sebagai pemisah saja. Kalau ren, mana tadi? Kalau ren mana tadi itu? Untuk ren ini random ya. Jadi itu untuk menghasilkan angka acak yang sama. Jadi setiap kali dipanggil karena seed-nya tetap. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasannya sedikit. Nah, jadi ini query ini bisa kita cek basic statement-nya tadi, user, db, database sama versinya. Setelah itu kita coba lanjut ke langsung ke tabel saja. Kita cek tabel. Kita gunakan masih double query. Langsung ke tabel. Ini nama database kita input. Oke, berarti kita ulangi. Kita cek database-nya dulu. Jadi kita cek, tulis database. Gitu ya. Ya, database-nya itu security ya. Ini pemisahnya nggak usah diambil. Copy security. Kemudian kita ganti query-nya pakai untuk ekstrak tabelnya, double injection tabel. Nah, masukkan database-nya di sini. Ya, nama database-nya dimasukkan. Kemudian oke. Nah, ini. Jadi ini database ya. Kalau kita hex, nah itu database. Nama database-nya tadi. Oke, coba kita ekstrak, eksekusi. Nah, dia muncul email itu. Emailnya muncul. Nah, ini tinggal ini aja. Tinggal kita mau kita tinggal kita mau yang diambil itu yang mana, ya, target tabel yang mau dieksekusi itu yang mana. Jadi tinggal kita gunakan limit ini dia, .tables limit 01. Jadi ini tinggal kita naikkan saja nih. Ini kan email ini berarti di 0 ya, di 1 ya. Coba kita naikkan 2. Oh, salah, berarti di 0. Berarti ini nilainya di 0. Ini tinggal kita naikkan 1. Bukan itu.
nggak muncul. Pada sini ya, ini kayaknya. Satu ini. Bukan. Sini. Oh iya benar. Jadi di sini di bagian skema database. Nah, kalau kita naikkan ini nilainya, nilai limitnya ini dia berubah lagi. Jadi akan menampilkan tabel yang lain gitu loh. Nah, coba kita cek semua tabelnya. Tabel apa saja. Tadi ada email kan yang pertama untuk 0. Kemudian reference, user agent, users. Nah, ini aja kita targetkan. Kalau mau dicari yang lain juga bisa tinggal naikkan terus ya. Nah, ini sudah nggak ada, berarti cuma 3. Itu juga menunjukkan 3 tabel. 3 kolom. Nah, kita ambil saja usernya. Di copy user. Nah, setelah di copy, kita ganti query-nya menjadi query. Ini query-nya sama sebenarnya. Ya, nggak perlu ganti sebenarnya. Tinggal kita ubah saja. Misalnya dari ini tinggal dirubah columns. Ya, ini tinggal dirubah schema.columns. Kemudian tabel name ini diganti. Berarti column name. Ya, tinggal diganti. Nama database-nya tetap. Information schema table. From information schema sama dengan table sini kolomnya. Iya, ini columns. Coba kita cek dulu ya, apakah sudah benar ini. Iya, ini sudah benar. Ini muncul IP address. Coba kita nolkan dulu. Ya, limitnya ini nolkan. Ya, jadi di ID. Ya, ID. Coba kita lihat kolomnya. Where table. Nah, di kolom ini schema information where table schema where table. Oh, salah where table. Mana tadi? Ini dia. Where table schema sama dengan. Nah, di sini kita bisa ganti nih. Karena kita yang mau dump tadi itu kan adalah ini database-nya kita ganti saja. Yang kita ganti dengan nama tabelnya ya. Nah, ini diganti, berarti tadi itu kan tabelnya yang kita mau targetkan user ya. Kayak gini. Nah, masukkan user. Kayak gitu, kemudian di hex. Coba kita cek. Ini nolkan dulu. Oh, salah. Oh, salah query-nya. Oh, ini masih salah di sini. Dot columns di sini bukan. Iya. Columns. Column name from information schema dot column. Where table schema sama dengan where table. Oh, salah. Dot columns. Coba kita lihat query-nya di sini. Kolom. Sorry. Oh iya, sudah benar tadi. Jadi query-nya tadi sudah benar. Kita lihat dulu kolomnya, nama kolomnya. Ini dia, kita lihat kolomnya. Ini masukkan saja nama database-nya. Jadi security, sorry. Nah, nama kolomnya apa? Kolomnya itu users, ya kan kayak gitu. Kayak gitu. Coba kita lihat logiknya dulu. Ini tetap security, nama. Jadi query-nya sama sih. Oh, di sini loh, astagfirullah. Ini loh tabel name. Jadi tabel name-nya ini. Tabel name itu users ya. Yang kita mau targetkan kayak gitu. Oh, lupa baca. Kurang fokus. Nah, ini dia. Jadi kita dapat ID-nya, ini kolomnya. Tinggal kita naikkan saja ini.
Tinggal kita naikkan di bagian table ini, table name and table name ya. Tinggal kita naikkan. Nah, itu username muncul, password ya. Jadi username muncul, ini username. Kemudian kita naikkan lagi. Ya, password. Oke, password muncul. Oke, tinggal kita dump saja. Kita dump passwordnya. Coba kita dump. Sekarang kita dump get data. Masukkan nama database-nya, yaitu security. Nama usernya ini sudah benar, users. Ini sorry, salah. Oke, ulang. Nama database-nya itu security. Kemudian tabel name-nya itu iya sudah benar, tabel name-nya itu sudah benar, users. Kolom ini kan kita mau dump 2 ya sekaligus, yaitu username. Nah, kayak gitu, username sama password. Kemudian ini kita 0x0 kok usah lupa sih hexnya, gimana sih hexnya? Ini aja dulu lah, nggak apa-apa. Oke, ini kita hex ya, pembatas. Ya kayak gitu. 0x3a ya. Iya. 3a. Nah, kita kasih pembatas username sama password. Tinggal kita eksekusi saja. Loh, mana? Ini ya. Loh, salahnya di mana ini? Oke, ada salahnya di mana? Limit 1, get data. Ini nggak bisa kayaknya dump semua. Harus satu-satu. Tunggu bentar. Ini tabel .users. Sudah benar kan? Users, ya. From information schema.table. Coba kita dump satu-satu, misalnya password dulu. Password. Nggak bisa dia dua-dua, harus satu-satu. Iya, karena case ya. Betul-betul. Dia hanya bisa satu-satu, ini dia. Password muncul dump. Kalau username. Iya, username-nya juga dump. Ya, jadi username dump, password juga dump. Ya, kayak gitu. Untuk apa namanya? Untuk double injection ini atau expect injection. Nah, sekarang kita masuk ke les 6. Kita masuk ke les 6. Kita ganti les 6. Ya. Oke, tinggal input ID-nya. Ya. Kalau di les 6 ini berarti dia double injection ya. Double injection. Apa namanya? Cek error database-nya itu. Get error-nya itu menggunakan double quote. Kalau kita cek single quote, dia nggak bisa dia. Coba kita tes. Nah, nggak bisa dia. Jadi cek error-nya itu menggunakan double quote. Nah, dapat dia error scale-nya. Kemudian kita balancing seperti biasa. Ya, normal. Seperti biasa kita order by. Jadi kita taruh 3 misalnya. Oke, masih normal. Ya, error ya. 3 kolom. Nah, seperti biasa kalau kita union, ya tidak ada hasilnya juga gitu. Ya, ini tidak akan ada hasilnya juga. Nah, union select 1, 2, 3. Nah, mau ditaruh
dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Meskipun kita false kan, nilai boolean 0, nggak ada apa-apa. Nah, disinilah double injection bekerja. Tapi di sini kita akan gunakan query yang berbeda, yaitu extra value. Kalian bisa menggunakan extra value sama update XML ataupun error base. Coba kita gunakan extra value. Ya, kayak gitu. Extra value query-nya singkat, simple juga. Ya, dia muncul juga database-nya. Ya, simple. Kalau mau cek, bukan database, versinya. Nah, kita cek database, tulis saja database. Ya, database-nya security. Coba kita cek version. Ya, versinya muncul. Pengerjaannya simple kan, kayak gitu. Nah, kalau kita cek tabelnya, ya. Nah, ini tabelnya, email muncul. Tinggal kita manfaatkan saja ini limitnya. Kita naikkan. Limit 1 ini kita naikkan. Cari tabel yang mana yang mau ditargetkan. Nah, referrer, user agent, users. Kita sudah dapat users. Kita copy saja. Kita ambil yang mau kita eksekusi. Kemudian kita pindah query-nya ke kolom. Jadi ya, masukkan nama database-nya. Nama database-nya itu security kan. Security. Kita masukkan nama tabelnya yang kita mau targetkan, yaitu users. Tabelnya, oke, kayak gitu hasilnya. Tinggal kita eksekusi. Nah, ini ID muncul, kolom. Tinggal kita manfaatkan limitnya. Nah, ini database-nya ya, yang ini. Jadi query-nya ini juga simple kok. Ya, itu security. WN tinggal ditambah saja n tabel name. Ini nama tabelnya tadi, tabel user ini. Ya, dia tabel users. Nah, ini kita tinggal naikkan saja limitnya ini. 0. Nah, dapat username, kolomnya, nah, password kita dapat. Ya, tinggal kita dump user passwordnya, yaitu get data. Nah, tinggal masukkan database-nya. Database-nya apa? Security. Kemudian user, tabelnya itu user. Nah, untuk passwordnya itu, kolomnya itu username sama password. Jadi satu-satu aja di dump. Nah, kayak gitu. Kita username dulu. Nah, ini kita cari username-nya. Nah, ini kita sudah dapat dump username-nya. Passwordnya apa? Password. Ya, password. Ya, password juga itu dump sama. Username sama password sama. Ya, kayak gitu pengerjaan double injection. Jadi kalau kita tidak kerjakan double injection, dia tidak menampilkan apa-apa begitu. Ya. Tapi ini bisa dikerjakan dengan metode lain. Tapi itu nanti di materi baru. Oke, ini kita sudah selesai les 5 sama les 6 ya. Mungkin nanti untuk les selanjutnya ini kita sudah masuk blind ya. Oh, bukan. Les 7 ini get dump into out file. Ya, nanti kita juga akan praktik ini. 7, 8, 9. Ini nanti saya akan gabungkan ini. 8, 9 sama 7 ini nanti. Oke, itu aja dulu. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.